Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI. Dengan judul Rancang Bangun Sistem Hidrolik Mini Menggunakan Suntikan. Dengan dosen pengampu fisika dasar yaitu Dr. Insinyur Vina Serafina MM dengan NIDN 0002108503. Dan materi ini disusun oleh Zaskia Putri Kinanti dengan NIM 13086262505. Yang pertama adalah sains. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Prinsip ini memiliki makna bahwa jika suatu gaya diterapkan pada suatu bagian fluida, gaya tersebut akan menghasilkan tekanan yang menyebar merata ke seluruh permukaan fluida tanpa berkurang. Secara matematis, tekanan ini ditulis sebagai Rho sama dengan F per A, dengan Rho adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Ketika sebuah gaya F diberikan pada piston atau bidang tekan dengan luas penampang, maka fluida akan mengalami tekanan sebesar F per A. Selanjutnya ada keterkaitan langsung hukum Pascal dengan sistem hidrolik. Sistem hidrolik pada dasarnya adalah penerapan langsung dari hukum Pascal. Dalam sistem hidrolik, terdapat dua piston atau lebih yang terhubung oleh fluida dalam ruang yang tertutup. Ketika piston pertama ditekan, fluida di dalam sistem akan mengalami tekanan. Karena tekanan tersebar sama besar ke seluruh arah, piston kedua yang berada pada ujung sistem akan menerima tekanan yang sama, sekalipun luas penampangnya berbeda. Hubungan ini dinyatakan dengan Rho 1 sama dengan Rho 2, dan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah gaya yang diberikan pada fluida di titik pertama, A1 adalah luas permukaan tempat gaya bekerja di titik 1, F2 adalah gaya yang muncul di titik 2, dan A2 adalah luas permukaan di titik 2. Selanjutnya ada teknologi. Contoh teknologi nyata yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Yang pertama ada dongkrak hidrolik mobil. Tekanan kecil pada fluida diteruskan ke piston besar sehingga mobil dapat terangkat dengan gaya yang lebih besar. Yang kedua adalah rem hidrolik kendaraan. Tekanan minyak rem dari pedal disalurkan ke kapiler, membuat kampas menekan piringan roda dan menghentikan kendaraan. Dan yang ketiga adalah hidrolik cuci mobil. Tekanan fluida mendorong piston besar sehingga platform terangkat untuk menaikkan mobil saat dicuci. Engineering. Alat sederhana ini dirangkai untuk membuktikan tentang hukum Pascal. Dengan cara yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya. Lalu yang kedua, ujung selang diberi lakban untuk menghindari kebocoran. Hubungkan suntikan dengan selang yang sudah diberi lakban. Sebelum dihubungkan dengan suntikan yang bervolume lebih besar, isilah pipa dengan air sampai penuh dan pada ujungnya baru dipasangkan dengan suntikan yang bervolume lebih besar. Rangkaian kemudian diletakkan di atas papan. Jika penghisap 1 ditekan dengan gaya, maka tekanan tersebut akan diteruskan oleh zat cair sehingga penghisap 2 bergerak ke atas dan tekanannya pun sama besar. Sekarang saya menaruh massa di atas penghisap suntikan besar. Kemudian, saya tekan penghisap suntikan kecil. Karena luas penampang penghisap besar lebih besar, tekanan yang sama menghasilkan gaya yang lebih besar. Gaya besar inilah yang mendorong massa naik. Yang terakhir ada mathematics. Soal yang pertama adalah dalam percobaan hidrolik mini digunakan dua suntikan. Suntikan kecil 10 ml memiliki diameter dalam 1,6 cm. Suntikan yang kedua adalah suntikan besar 50 ml memiliki diameter dalam yaitu 3,0 cm. Ketika menekan suntikan kecil dengan gaya F1 sama dengan 10 Newton, hitunglah gaya keluaran pada suntikan besar atau F2. Yang pertama adalah hitung luas penampang masing-masing suntikan dengan rumus luas penampang lingkaran yaitu A sama dengan Pi kali D per 2 kuadrat. Dicari masing-masing suntikan 10 ml dan 50 ml. Suntikan 10 ml menghasilkan 2,01 cm kuadrat. Suntikan 50 ml menghasilkan 7,07 cm kuadrat. Lalu langkah selanjutnya adalah gunakan hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 menjadi 10 per 2,01 sama dengan F2 sama dengan 7,07. Lalu selanjutnya adalah hitung gaya keluarannya. F2 sama dengan 7,07 dikali 10 per 2,01. F2 sama dengan 7,07 dikali 4,97 yang hasilnya adalah 35,1 Newton. Nah, gaya menjadi lebih besar karena luas penampang suntikan yang besar itu lebih luas sehingga tekanan yang sama akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Soal yang kedua, dalam percobaan sistem hidrolik mini digunakan dua suntikan yang dihubungkan dalam selang yang berisi air.
Suntikan yang pertama adalah suntikan kecil yang diameternya 1,6 cm dan luasnya adalah 2,01 cm kuadrat. Suntikan yang kedua adalah suntikan besar, diameternya 3,0 cm dan luasnya adalah 7,07 cm. Sebuah beban bermasa 250 gram diletakkan pada plunger pump suntikan besar. Hitung gaya minimum F1 yang harus diberikan pada plunger suntikan kecil agar beban terangkat. Gunakan gravitasi sama dengan 9,8 M per S kuadrat. Pembahasannya yang pertama adalah konversi massa ke gaya. Massa 250 gram menjadi 0,25 gram. Lalu F2-nya yaitu massa dikali gravitasi, 0,25 dikali 9,8 yang menghasilkan 2,45 Newton. Lalu langkah selanjutnya ada gunakan hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Lalu masukkanlah nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, 2,01 per 7,07 yang hasilnya adalah F1 sama dengan 0,70 Newton. Karena plunger besar mempunyai luas permukaan lebih besar, gaya yang dihasilkannya untuk mengangkat beban jauh lebih besar daripada gaya input. Oleh karena itu, gaya input yang diperlukan lebih kecil, yaitu 0,70 Newton. Selanjutnya adalah kesimpulan. Percobaan hidrolik mini menggunakan dua suntikan membuktikan secara langsung prinsip hukum Pascal, yaitu bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke seluruh arah. Ketika penghisap suntikan kecil ditekan, tekanan yang tercipta di dalam cairan berpindah ke suntikan besar tanpa berkurang. Percobaan ini menunjukkan bagaimana sistem hidrolik memungkinkan kita mengubah gaya kecil menjadi gaya besar yang sama besar seperti mekanisme pada dongkrak mobil, rem hidrolik, dan juga alat berat. Berikut adalah daftar pustakanya. Cukup sekian, terima kasih.